Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mardiana. Saya dosen di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Matematika Diskrit. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi perkuliahan, metode perkuliahan, dan sistem penilaian. Untuk identitas mata kuliah Matematika Diskrit diberikan di semester genap tahun 2023-2024 dengan kode mata kuliah MAT 041. Mata kuliah ini diberikan di semester 2 dengan bobot sebanyak 2 SKS. Adapun status mata kuliah ini adalah wajib. Pada awal pembelajaran, saya memberikan RPS dan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa agar selama 1 semester pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Untuk deskripsi mata kuliah Matematika Diskrit, mata kuliah ini diberikan untuk membekali pengetahuan dasar kepada mahasiswa tentang berbagai materi terkait dengan matematika diskrit. Pembahasan materi diarahkan agar mahasiswa mampu memahami konsep-konsep metode fundamental pencacahan, fungsi pembangkit, relasi rekursif, aljabar Boolean, dan teori graf. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu menganalisis berbagai konsep yang berkaitan dengan metode fundamental pencacahan, fungsi pembangkit, relasi rekursif, aljabar Boolean, dan teori graf, serta dapat menerapkan konsep dalam pemecahan masalah yang relevan dalam kehidupan. Secara ringkas, materi perkuliahan matematika diskrit ada 5. Yang pertama, metode fundamental pencacahan yang terdiri dari aturan perkalian dan aturan penambahan, permutasi dan kombinasi, serta koefisien binomial dan koefisien multinomial. Yang kedua, fungsi pembangkit yang terdiri dari deret kuasa, fungsi pembangkit untuk kombinasi, dan fungsi pembangkit untuk permutasi. Yang ketiga, relasi rekursif terdiri dari relasi rekursif linier dan menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Yang keempat, aljabar Boolean dan fungsi Boolean. Yang kelima, graf yang terdiri dari jenis-jenis graf, terminologi graf, dan representasi graf. Mata kuliah matematika diskrit dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan. Untuk pertemuan 1-7 diajarkan materi 1 dan materi 2, yaitu materi metode fundamental pencacahan dan fungsi pembangkit. Lalu pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 sampai 15 diajarkan tentang relasi rekursif, aljabar Boolean, dan graf. Lalu di pertemuan 16 ada UAS. Adapun metode ini dilaksanakan secara luring, yaitu pembelajaran dilaksanakan di kelas dengan metode pembelajarannya adalah SCL yang disesuaikan dengan materi kuliah. Metode SCL yang dilaksanakan seringnya adalah menggunakan problem-based learning dengan memberikan berbagai permasalahan yang nanti ditemukan solusinya. Sementara kebijakan dari Universitas Pekalongan bahwa perkuliahan boleh dilaksanakan secara daring tapi daring terbatas, yaitu dilaksanakan maksimal 3 pertemuan dengan menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting serta SIAKAT atau sistem akademik atau sistem informasi akademik unikal. Nah, untuk komponen penilaian sendiri terdiri dari kehadiran dan keaktifan 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ini ya, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang aljabar Boolean. Nah, sekarang adalah tentang fungsi Boolean.
Nah, di sini kaitannya dengan fungsi boolean, itu berarti kan suatu fungsi boolean itu kenapa dikatakan sebagai fungsi biner? Ya kan, karena kan hanya memuat 2 angka, itu kan, atau disebut sebagai fungsi biner itu merupakan pemetaan, karena fungsi itu pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean kan, yang disimbolkan sebagai ini kan, F fungsi B pangkat N ke B. Nah, di mana B pangkat N-nya itu adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N. Nah, kenapa pasangan terurut ganda N? Ada pasangan terurutnya, karena ini kan kaitannya dengan nanti di variabel atau peubahnya itu di dalam daerah asal B-nya. Jadi saya dengan di fungsinya. Nah, di sini ada contoh fungsi boolean, itu setiap ekspresi boolean itu tidak lain merupakan fungsi booleannya. Jadi sama antara ekspresi boolean dengan fungsi boolean. Nah, misalnya ada suatu fungsi boolean ini. Nah, ini kan ada f, x, y, z. Berarti adalah fungsinya ada 3 kan. Nah, itu menyatakan n-nya tadi. Yang tadi n-nya itu adalah di situ. Nah, di sini menyatakan f, x, y, z-nya itu adalah X, Y, Z ditambah X aksen Y ditambah Y aksen Z. Nah, dengan fungsi F-nya itu mematakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3. Kenapa ganda 3? Karena di sini ada X, Y, dan Z-nya. Itu merupakan ganda 3-nya ke himpunan 0, 1. Kenapa 0, 1? Nah, biner. Berarti nanti kita bicaranya ke bilangan biner semua, angkanya hanya 0 dan 1. Nah, di sini misalnya ada contoh kalau dibuat dalam bentuk angka, misalnya ada pasangan terurut ganda 3 misalnya 1, 0, 1. Nah, kalau 1, 0, 1 karena ini harus terurut berarti X-nya itu adalah 1, Y-nya 0, dan Z-nya 1. Kalau dari fungsi ini dihitung, akhirnya kan ketemunya F101 dimasukkan. Nah, ini berarti kalau X, Y, Z kan berarti 1 kali 0 kali 1. Terus ditambah X aksennya kenapa bisa 1? 1 aksen kan? Aksen itu menyatakan apa? Komplemennya kan atau lawannya, berarti ini 1 aksen kali 0 ditambah 0 aksen kali 1. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau perkalian antara 1 kali 0 kali 1 hasilnya 0 kan. Terus 1 aksen itu berapa hasilnya? 0 kan, 0 kali 0 hasilnya 0. Terus kalau 0 aksen 1 kan, berarti 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, ini kalau dijumlahkan 0 kali 0, 0 tambah 0 tambah 1 itu hasilnya 1. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Nah, kita lanjutkan ke fungsi booleannya. Nah, ini ada beberapa contoh yang lain. Ini merupakan fungsi booleannya, dan ini ketika menyatakan ini, berarti kalau misalnya fx berarti kan peubahnya atau variabelnya hanya ada 1. Kalau XY berarti peubahnya atau variabelnya ada 2. Kalau yang misalnya contoh 5, ini FXYZ berarti peubahnya ada 3. Nah, di sini kalau di fungsi aljabar biasa itu biasanya kan namanya hanya variabel atau peubah. Tapi khusus untuk di fungsi boolean itu namanya adalah literal. Jadi nama peubahnya itu disebut sebagai literal. Nah, di contoh yang di nomor 5 itu kan ada FXYZ-nya itu adalah X kali Y kali Z aksen. Nah, akhirnya pada contoh ini ada 3 buah literal. Literalnya adalah X, Y, dan Z aksennya. Jadi yang dikatakan literalnya itu bukan yang di sininya, tapi yang di sini. Nah, saya mau tanya, kalau untuk yang di nomor 3, berarti literalnya ada berapa? Apa dan apa? Nah, X dan Y atau X aksen dan Y aksen? Nah, berarti kan untuk literalnya adalah X aksen dan Y aksen. Nah, di sini kita masuk ke contohnya. Nah, misalnya ada suatu fungsi boolean itu adalah fxyz itu x, y, z aksen. Nyatakan dalam tabel kebenaran. Kan sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau di tabel kebenaran kan sama seperti penggunaannya untuk logika. Ini kan berarti untuk di contoh fungsi booleannya untuk contoh f, x, y, z-nya apa itu? X, Y, Z aksen.
Nah, kalau seperti ini berarti kan ini literalnya kan ada 3. Kalau misalnya literalnya 1 hanya X saja kan berarti bilangannya hanya 0 dan 1. Tapi kalau X dan Y, kira-kira nanti banyaknya bilangan ke bawahnya ada berapa? Berapa? Kan nggak ada bilangan 2, hanya 0 dan 1. Berarti kan nanti ada 4, karena kan ada pakainya 2 pangkat N. Untuk ke bawahnya di tabel kebenaran seperti di logika. Berarti kalau ini kan karena ada 3, berarti nanti banyaknya angka yang ke bawahnya itu adalah 2 pangkat 3, berarti 8 kan. Nah, nanti kita harus membuat tabel kebenarannya. Untuk tabel kebenaran karena ini ada X, Y, Z, berarti kita buat ada X, terus Y, Z. Nah, karena tadi harusnya, karena 3 kan ada 8 kan. Angkanya kan hanya 0 dan 1, berarti ini ada 0, 0, 0, 0, jadi dibagi 2 dulu. 8 bagi 2 kan 0-nya berarti 4. Terus ini satunya ada 4. Terus kalau yang sini, yang 4 ini bagi 2 lagi, berarti sininya 0, 0, 1, 1. Tetap dimulainya dari 0, jangan 1. Kan kalau di tabel kebenaran pakainya 1 dan 0 ya, di logika yang biasa. Karena ini kan nanti penggunaannya beda, lebih banyak ke pemasangan untuk saklar di listrik itu. Jadi mulai dari 0, terus ini 0, 0, 1, 1, terus ini sama juga 0, 1, 1. Nah, yang ini dibagi 2 lagi, jadinya 0, 1, 0, 1. Nah, ini padahal ada Z aksen kan, berarti sini tambahi Z aksen. Berarti Z aksennya berapa? 1. Nah, terus yang ditanyakan adalah fungsi X, Y, Z aksennya, berarti X, Y, Z aksen. Nah, ini berarti perkalian dari X, Y, dan Z aksen. Ini hasilnya berapa? 0. 0, 0, 1 apa 0? 1, karena ini kan 1 kan? Ini yang terakhir 0. Ya sudah, jadinya hasilnya seperti ini saja untuk tabel kebenarannya. Nah, ini kalau misalnya mau dikembalikan ke contoh yang tadi, nah ini kan ekspresinya hanya X, Y, Z aksen untuk berapa? Yang hasilnya adalah nanti 1. Jadi yang di sini sama aja dengan ini kalau misalnya dijumlahkan. Jadi ini kan hanya X, Y, Z ditambah X aksen Y ditambah X aksen Z. Jadi nanti penjumlahannya 101 itu berdasarkan ininya kan. Ini kan kalau misalnya dijumlahkan X, Y, Z aksen, misalnya kalau untuk X-nya 0, Y-nya 0, Z aksennya 1, berarti hasilnya kan 0. Jadi kalau ini lebih dijabarkan semua, tapi kalau yang di contoh ini kan gambarannya hanya untuk 1 saja. Dan ini kan memuat semua bilangannya. Maksudnya 0, 1-nya kombinasinya sudah ada semua. Ada pertanyaan yang di sini? Mudah ya? Oke, nah ini untuk contoh yang kedua, itu tunjukkan bahwa ada 2 fungsi boolean juga, f(x, y, z)-nya dan f, y, z-nya juga ini beda. Jadi menyatakan bahwa f, y, z ini merupakan hal yang sama. Jadi kita akan menghitung dengan tabel kebenaran dan hukum aljabar booleannya. Untuk yang contoh yang kedua, tunjukkan bahwa f, x, y, z. Berapa yang pertama? Z tambah Y. Ya, aksen itu sama dengan fungsinya X, Y, Z sama dengan X aksen, Z ditambah X, Y aksen. Nah, kalau mau menunjukkan yang pertama dengan tabel kebenaran, berarti caranya sama seperti yang contoh 1 ini. Nanti kan, yang pertama dengan tabel kebenaran,
Kalau dengan tabel kebenaran berarti dibuatnya sama seperti ini. Tetap kita harus membuat untuk X. Terus ada Y-nya, Z. Dan ini X-nya dimulai dari berapa? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Terus Y-nya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Z-nya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Terus setelah itu yang kita butuhkan apa? X aksennya. X aksen, terus apa lagi? Y aksen. Z-nya nggak ada kan, nggak perlu di aksen. Berarti ini kalau X aksennya 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Y aksennya 1, 0, 0, 0, 0. Nah, setelah ini diapakan? Kita bisa mencari ini tidak? X aksen, Y aksen kali Z. Bisa kan? Berarti ini X aksen, Y aksen kali Z. Ini hasilnya berapa? Berarti X aksen kan ini, Y aksen yang sini, Z-nya ini. Berarti kan dikalikan semua. Jadinya berapa? 0, tuh, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Terus selanjutnya ditambahkan dengan X aksen Y kali Z. Ini kalau dikalikan jadinya X aksennya ini, Y-nya ini, Z-nya ini kan. Berarti 3 ini dikalikan. Jadi hasilnya 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Terus yang terakhir ditambahkan dengan ini kan, ini X, Y aksen. Kalau X, Y aksen jadinya ini X-nya di sini, Y aksennya di sini kan. Berarti kalau dikalikan hasilnya 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, sekarang untuk fungsi yang pertama berarti kan dijumlahkan. Jadi penjumlahan dari X aksen kali Y aksen kali Z ditambah X aksen Y kali Z ditambah X Y aksen. Ini kalau dijumlahkan jadinya dari sini. Jumlahnya berapa? 0, tuh, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, ini berarti yang pertama kan sudah ketemu. Terus sekarang untuk fungsi yang kedua berarti kita harus mencari X aksen Z. Berarti sini tabelnya saya buat nyamping saja ya, langsung X aksen Z. X aksen Z berarti berapa? Ini kan X aksennya di sini, Z-nya ini kan. Berarti ini kali ini. Hasilnya 0, 1, 1, 0. Ini kan. Terus ditambahkan dengan X Y aksen. X Y aksen kan sebenarnya sama dengan ini. Berarti tidak perlu dihitung lagi, langsung dibuatkan yang di jumlahnya saja. Berarti X aksen tambah Z, X aksen kali Z ditambah X Y aksen. Nah, ini berarti kalau dijumlahkan antara ini dengan ini hasilnya 0, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, berarti apakah hasil yang di sini ini F, X, Y, Z-nya ini? Ya. Oh, sebentar, ada yang salah kayaknya. Benar kok. Oh, benar. Ini benar kok. Ini kan sama kan? Nah, ini sama tidak? Sama kan hasil antara yang di sini dengan yang di sini. Berarti kan ini hanya untuk menunjukkan bahwa fungsi yang pertama dengan yang kedua itu sama. Itu yang pertama dengan tabel kebenaran. Ada pertanyaan untuk yang tabel kebenaran? Belum. Terus yang kedua adalah dengan apa? Hukum aljabar. Masih ingat dengan hukum aljabar Boolean di pertemuan kemarin? Jadi nanti per step by step-nya itu harus dilihat hukum aljabarnya. Nah, untuk dengan hukum aljabar Boolean berarti kan kita harus menyamakan ini untuk fungsi yang pertama biar sama dengan fungsi yang kedua. Untuk fungsi yang pertama itu kan f, x, y, z-nya itu x aksen, y aksen, z ditambah x aksen, y, z
ditambah X, Y aksen. Sebenarnya kalau mau membuktikan atau dengan hukum aljabar Boolean, kita harus lihat bahwa fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua itu kira-kira ada yang sama atau ada yang beda? Ada kan? Yang sama mana? X, Y aksennya kan? Nah berarti ini kan kalau X, Y aksennya sama berarti kita hanya perlu mengkonstruk ininya saja. Gimana caranya biar X aksen Y aksen Z ditambah X aksen Y Z itu menjadi X aksen Z. Kira-kira kenapa bisa jadi seperti ini? Kira-kira ada yang hilang tidak? Y-nya hilang kan? Nah ketika Y-nya hilang kita harus lihat bahwa antara X aksen Y aksen Z dan X aksen Y Z itu yang sama yang apa saja? Literalnya sama. X aksen sama Z-nya sama kan? Berarti ini X aksen Z Y aksen ditambah Y. Ini kan? Bisa kan saya buat seperti ini? Ditambah X Y aksen. Nah berarti kalau seperti ini namanya hukum apa ini? Hukum apa? Yang di pertemuan sebelumnya ada hukumnya. Kenapa seperti ini bentuk X aksen Y aksen Z ditambah X aksen Y Z menjadi seperti ini? Ini kan? Nah ini berarti ini namanya hukum distributif. Jadi maksudnya dituliskan hukum-hukumnya itu per step by stepnya. Nah setelah ini kira-kira diapakan? Kan tadi katanya Y-nya kan dieliminasi. Nah ketika dihilangkan nanti jadinya berapa? Ada nggak di hukum aljabar Boolean ketika Y aksen ditambah Y itu hasilnya apa? Hasilnya 1 kan? Berarti ini kan bisa X aksen Z kali 1 ditambah X Y aksen. Nah kalau berubah menjadi 1 itu namanya hukum apa? Ya kan berarti hukum komplement kan? Komplement. Nah ini terus kalau 1 biar ini kan sama aja dengan X aksen Z kali 1. Biar hasilnya apa? Hanya X aksen kali Z saja kan? Itu namanya hukum apa? Terus kan? Berarti ini sama aja dengan X aksen Z ditambah X Y aksen. Nah ini berarti namanya makanya hukum identitas. Nah ini cara menunjukkannya. Jadi kalau ini dengan pakai tabel kebenaran, kalau yang ini pakai hukum aljabar Boolean. Kira-kira lebih mudah yang mana? Kenapa lebih mudah yang ini? Lebih simpel, nggak usah buat tabelnya. Ya harus hafal karena yang dilihat itu adalah ketika dari sini ke sini ini pakainya hukum apa itu yang harus ditahu. Tidak asal membuatnya. Oh berarti ini aja. Oke. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang graf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.